Baik, sekarang saya sudah berada pada Udu saya dan lanjut saja saya akan mendemonstrasikan penggunaan point of sale tanpa dan setelah menginstal modul ekstra post all orders tadi. Nah, sebelum untuk memulai tutorial ini, ada baiknya teman-teman menginstal modul inventory, kemudian invoicing, dan juga yang tentu saja adalah point of sales. Ini ada inventory, invoicing, dan point of sales. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung ke klik point of sales. Dan di sini saya akan memulai suatu skenario pertama yang sebelum menggunakan modul ekstra, dan saya akan memulai suatu session baru. Nah, di sini saya tulis saja session pertama tanpa modul ekstra. Di sini saya tulis opening cash-nya 0 saja. Kemudian kita buka sessionnya. Nah, ini pertama-tama kita cocokkan customernya adalah Edison Olsen dari Deco Edic. Kemudian untuk barang-barangnya di sini saya punya nih, kita hapus saja semuanya. Edison Olsen. Kemudian untuk barang-barangnya dia membeli 1 buah office lamp. Ini office lamp 1 buah, 1 unit office lamp. Kemudian di sini pembayarannya semua melewati bank ya, biar mudah. Kita langsung saja ke payment, kemudian kita bank, kemudian kita validate. Kita tidak perlu resip ceritanya di sini. Tapi dia bisa dilihat bahwa di sini udah terbentuk resip juga. Kemudian kita new order lagi untuk customer kedua, yaitu adalah Tom Ruiz dari Wood Corner. Coba kita lihat Tom Ruiz dari Wood Corner. Kemudian dia membeli 1 buah 3-seat sofa dan 1 buah magnetic board. Oke, dengan total nih di sini 1.502. Tapi ini angkanya aneh sebenarnya karena dia itu konversinya dari, ini kan demo data. Ini konversinya itu dari dolar ke rupiah, maka terkesan agak aneh gitu. Kemudian lagi dan lagi paymentnya itu melalui bank. Dan kita validate saja ketika udah. Dan di sini, nah kita bisa melihat nih semua order yang tadi itu di sini. Oh maaf. Oke, di sini kita klik new order saja. Nah di sini ini ongoing yang 0. Kemudian kita bisa lihat di paid-nya, di ini session yang sebelumnya yang pernah saya coba. Tapi sini kita bisa lihat secara sekilas bahwa yang tadi kita beli ini ada ya, di ini yang pertama Edison Olsen. Di sini ada office lamp yang kita beli totalnya. Kemudian di sini juga ada milik Tom Ruiz, ada totalnya di sebelah kanan dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini di bagian orders, dia ini pembagiannya itu hanya di orders ini kita bisa search, memang kita bisa search berdasarkan misal nama gitu, misalnya Tom Ruiz, kita search Tom Ruiz. Oh bukan Tom Ruiz ya namanya, sebentar, siapa ya? Oh bukan all active order, yang paid. Kita bisa cek Tom Ruiz namanya, kita juga bisa search berdasarkan date dan lain-lain. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa selain yang tadi itu kita bisa mengurutkan, memfilter berdasarkan all active orders, kemudian ongoing yang sedang berlangsung, payment. Di sini nggak ada, yang resip yang masih dalam tahap payment. Maksud payment itu masih dalam tahap payment, resip itu masih terhadap resip. Karena semuanya tadi udah paid, berarti mereka masuk ke paid gitu. Ini adalah tampilan sebelum kita menggunakan modul ekstra. Nah, di sini kalau di back kita juga bisa lihat di sini ada quotation atau order, tapi ini cukup beda ya, karena dia jatuhnya bukan order di post atau tapi di sales. Jadi kayak di sini sales order juga ada quotation gitu. Nah, itu suatu hal yang orders. Nah,
bedanya ini kita close aja sessionnya. Nah karena dia pakainya bank, jadi makanya dia mempermudahkan, nggak perlu ngitung difference di cashnya gitu. Mari kita langsung close session aja. Nah selanjutnya saya akan coba install modul ekstra. Di sini modul ekstranya sudah saya install. Saya klik aja pause. Maksudnya udah saya tambahin ya ke dalam folder add-on saya. Nah, kalau teman-teman masih bingung caranya bagaimana, teman-teman bisa ngecek di video saya atau di artikel Medium saya. Di situ saya juga tuliskan tutorial cara menginstal modul ekstra. Di sini kita activate post order management. Kita tunggu. Nah, kemudian di sini kita bisa ke settings, di home menu, di settings, dan di sini di bagian point of sales kita bisa melihat bahwa dia itu sekarang sudah ada post all order. Nah, di sini kita bisa, nah ini yang suatu yang unik dari modul ini adalah kita bisa menampilkan order-order dari current session. Semua post orders, kalau load of post all orders ini mirip sama yang tadi ya, tapi yang lebih uniknya ini dia bisa load orders dalam suatu kurun beberapa waktu terakhir. Misalnya kalau di sini 2, berarti order yang dimunculkan itu hanya order dalam 2 hari terakhir gitu. Tapi untuk buat simpelnya aja, kita di sini kita coba pakai yang all orders dulu buat cuma familiarisasi dengan UI-nya. Kemudian kita save, kita balik ke point of sales, kemudian kita buka session baru. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam skenario yang setelah menggunakan modul ekstra ya. Ini berarti session 1 dengan modul ekstra. Di sini kita opening cache-nya 0 lagi karena kita semua pembayaran menggunakan bank. Kita coba di sini customernya adalah Edison Olsen dari Deco Edic. Kemudian dia membeli ini chairs only, sedangkan dia membeli whiteboard pen. Di sini unitnya itu dibelinya itu kuantitinya itu dibelinya 50. Ya, tadi pencet quantity kemudian pencet 50. Kemudian udah kita payment, kita lewat bank, kita validate, new order, kita Billy Fox sekarang customernya. Kemudian dia membeli 3 buah office lamp, kuantitinya bisa kita ubah jadi 3 buah. Kemudian kita payment, kemudian menggunakan bank, kita validate lagi. Kemudian new order, sorry saya salah pencet. Di customer di sini ada Edwin Hansen. Kemudian dia membeli 1 buah drawer black, kemudian 1 buah whiteboard. Di sini saya payment dan saya menggunakan bank. Oke, nah teman-teman bisa melihatnya di ini all orders. Jadi ini baru ya, all orders ini tadi kan nggak ada ya. Nah di sini kita bisa lihat nih orders dari ini, karena tadi kita settingnya all orders, makanya ini semua orders yang udah berlangsung atau yang udah paid, udah selesai. Di sini tadi di session terakhir kita bisa lihat, oh dia diurutin ya, makanya kita bisa lihat tadi kita beli Edison Olsen dari Deco Edic. Ini Edison Olsen dari Deco Edic. Kemudian kita bisa lihat Billy Fox. Coba wait, kita cocokin sama order yang di sini. Billy Fox, Edison Olsen sama Edwin Hansen. Oke, coba kita reload di sini apakah berubah?
tadi belum di reload makanya nggak bertambah. Ada Edison yang tiga teratas, Edison Olsen, Billy Fox, dan juga Edwin Hansen. Ini adalah all orders dari semua yang sudah paid. Di sini ada order reference ya, receipt reference, customer, dan order date. Mirip sama yang di sebelumnya, yang di mana? Yang di orders juga. Nah, misalnya kita langsung close aja, kita mau beralih ke session kedua, kita close aja yang di sini. Terus kita akan buka session baru lagi untuk session yang kedua. Ini session kedua dengan modul ekstra. Di sini customernya kita set tadi itu adalah Edison Olsen dari Deco Addict. Item purchase-nya adalah 1 3-seat sofa, dan 1 buah magnetic board. Kita again payment menggunakan bank. Kita validate, kita new order. Kemudian ada Tom Ruiz, dari 3 buah office lamp. Unitnya itu adalah 3 buah office lamp. Oke, sudah. Kita lihat, kita load. Nah, di sini kita lihat ya, Tom Ruiz sama Edison Olsen sudah bertambah. Nah, buat apa saya coba 2 session ini? Karena saya di sini mau cek customer. Jadi, di bagian view orders ini bertambah. Tadinya ini nggak ada ya. Tadinya tuh cuma ada details, di mana detailsnya adalah detail dari customernya. Sekarang dengan adanya modul ekstra, kita bisa lihat view orders atau orders yang udah dibeli dari orang tersebut gitu. Nah, di Edison Olsen kita view orders nih. Edison Olsen beli 2 kali. Kenapa 2 kali? Di sini tadi yang pertama saya cobain gitu. Tapi 2 kalinya ini 2 kali berarti dari yang session pertama, session kedua, dan yang tadi pertama kita beli di sebelum menggunakan modul ekstra. Berarti pas ya, kita bisa lihat, kita bisa nge-track nih, oh 1 orang ini beli berapa kali. Tapi sebenarnya kalau nge-track customer dari situ kurang begitu baik ya. Lebih bagus menurut saya kita ke orders, kemudian kita ke paid, setelah kita ketikkan Edison Olsen gitu. Nah, lihat muncul juga dan di sini lebih jelas. Nah, tapi yang menurut saya menarik terkait modul ini adalah ketika kita close misalnya. Ya, di sini saya close session. Nah, di sini saya ke settings. Di sini saya ke point of sales. Nah, di post ini, nah kita bisa load orders from current session only. Jadi kita bisa lihat current sessionnya yang di kita ini, yang session ini yang beli siapa-siapa aja gitu. Atau yang lebih menariknya itu load orders dari beberapa waktu terakhir. Nah, menurut saya yang membedakan banget tuh di kedua itu ya, yang paling membedakan. Tetapi overall menurut saya ini modul ekstranya cukup mirip dengan fitur orders yang sudah ada di point of sales, sehingga terserah teman-teman apabila teman-teman memikirkan untuk memerlukan atau membutuhkan modul ini, boleh juga di-download, atau apabila tidak juga sudah bisa menggunakan yang ini saja ya, menggunakan yang orders. Mungkin sekian penjelasan terkait modul ekstra post all orders. Semoga kiranya dapat membantu teman-teman semua dalam memahami UDU lebih lanjut. Terima kasih.